Pemirsa, ribuan pencari kerja saling dorong saat masuk ke area bursa kerja. Tanpa mempedulikan keselamatan, ribuan pencari kerja saling dorong saat memasuki area bursa kerja di sebuah pusat belanja di Tangerang, Banten, Selasa siang. Kurangnya persiapan. Halo Sobat Apektor, kembali lagi bersama saya Atep yang beralih profesi dari tukang joget di TikTok sekarang menjadi tukang konten di YouTube. Saya mengucapkan terima kasih kepada Agisna Bintang, Listaris Meraki, FNA Design, Endro Nuharendro, Wahyu Ad Putra, Intipin 1, Pastri, Sugar 6133, channel Bunda Surya 235. Yang belum disebutin silahkan komen di bawah, di next video saya akan menyebutkannya. Sebelum memulai video seperti biasa, saya akan mengingatkan kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar sepahit-pahitnya komentar kalian tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Gaskeun, gaskeun. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat relevan untuk para pencari kerja, terutama di Indonesia, negara tercinta kita. Topik yang akan kita bahas yaitu dengan judul "Kenapa Saya Susah Mencari Pekerjaan di Negeri Sendiri?". Topik ini sering menjadi pertanyaan yang mengganggu banyak orang, baik yang baru lulus kuliah, pekerja yang ingin berganti karir, atau bahkan mereka yang sudah berpengalaman. Dalam video ini, saya akan mengupas tuntas berbagai alasan yang membuat pasar kerja di Indonesia begitu kompetitif, serta memberikan tips untuk membantu kalian menghadapi tantangan ini. Jadi pastikan kalian menonton hingga akhir agar tidak ketinggalan informasi pentingnya. Jatuh. Alasan yang pertama yang perlu kita pahami adalah tingginya tingkat persaingan di pasar kerja. Setiap tahun, universitas dan sekolah kejuruan di Indonesia meluluskan jutaan siswa dan mahasiswa yang siap memasuki dunia kerja. Sayangnya, jumlah lowongan yang tersedia tidak selalu sebanding dengan jumlah pencari kerja. Bahkan, untuk satu posisi saja bisa ada ratusan hingga ribuan pelamar yang bersaing. Dengan kompetisi yang sangat ketat seperti ini, hanya mereka yang memiliki keunggulan khusus yang mampu menarik perhatian perekrut. Agar bisa bersaing lebih efektif, penting untuk memiliki kelebihan yang menonjol. Ini bisa berupa pengalaman kerja magang, keterampilan teknis tertentu, atau sertifikasi yang relevan. Namun, tidak hanya itu, soft skill seperti komunikasi, kemampuan beradaptasi, dan kepemimpinan juga menjadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh perusahaan. Selain persaingan, masalah besar lainnya adalah ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki para pekerja dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Fenomena ini dikenal sebagai skill gap. Misalnya, di bidang teknologi banyak perusahaan yang mencari programmer atau analisis data yang handal. Sayangnya, tidak semua lulusan memiliki keterampilan teknis yang cukup mendalam untuk langsung bekerja di industri tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, para pekerja disarankan terus mengembangkan keterampilan mereka bahkan setelah lulus. Mengikuti kursus online, mengambil sertifikasi profesional, dan mengikuti workshop adalah beberapa cara untuk menambah keterampilan praktis yang dicari oleh pasar kerja. Tak hanya itu, pengalaman magang atau proyek freelance juga bisa menjadi nilai tambah yang sangat berharga. Faktor lain yang mempengaruhi sulitnya mencari pekerjaan adalah kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Ketika perekonomian sedang lesu, misalnya karena resesi global atau pandemi, perusahaan cenderung menunda perekrutan atau bahkan melakukan pengurangan karyawan. Selain itu,
Kebijakan ketenagakerjaan yang rumit atau terlalu ketat bisa mempengaruhi minat perusahaan untuk membuka lowongan kerja baru. Pemerintah memang mencoba melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, seperti dengan memberikan insentif bagi perusahaan atau memfasilitasi pelatihan kerja bagi masyarakat. Namun, dampak dari kebijakan ini seringkali membutuhkan waktu lama untuk benar-benar dirasakan oleh para pencari kerja. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk tetap fleksibel dalam mencari uang dan siap mempertimbangkan opsi pekerjaan di sektor informal atau di luar bidang keahlian awal mereka. Selain faktor ekonomi, faktor sosial dan kultural juga memainkan peran penting dalam kesulitan mencari pekerjaan. Di banyak tempat, koneksi atau networking masih menjadi salah satu faktor penentu dalam mendapatkan pekerjaan. Bagi mereka yang tidak memiliki jaringan luas atau kenalan di dunia kerja, mencari peluang bisa menjadi lebih sulit. Selain itu, ada juga stigma tertentu terhadap pekerjaan di bidang-bidang tertentu yang dianggap kurang prestisius. Akibatnya, banyak orang yang mengincar jenis pekerjaan yang sama, yang justru mempersempit peluang di bidang lain yang mungkin lebih menjanjikan. Untuk menghadapi hal ini, penting bagi kita untuk membuka diri dan membangun relasi yang lebih luas, baik melalui jejaring sosial profesional seperti LinkedIn, acara-acara networking, atau komunitas yang relevan dengan bidang karir kita. Semakin banyak orang yang Anda kenal, semakin besar kemungkinan Anda mendapatkan informasi tentang peluang kerja baru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada awal tahun 2024 berada di kisaran 5-6%. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini tetap menunjukkan bahwa jutaan orang masih menganggur. Lulusan baru, terutama yang berasal dari jurusan dengan persaingan ketat atau keterampilan yang tidak sesuai dengan permintaan pasar, menghadapi kesulitan yang paling besar dalam mendapatkan pekerjaan. Banyak lulusan yang akhirnya bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan latar pendidikan mereka, atau bahkan memilih pekerjaan informal. Dampak ekonomi global seperti inflasi dan ketidakpastian pasar juga mempengaruhi peluang kerja di dalam negeri. Perusahaan cenderung menunda perekrutan atau mengurangi tenaga kerja untuk menghemat biaya operasional. Meskipun kebijakan pemerintah terkait ketenaga kerjaan dan investasi dapat mempengaruhi jumlah pekerja yang tersedia, reformasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja, misalnya, memiliki dampak yang kontroversial terhadap tenaga kerja lokal dan penciptaan lapangan kerja. Dengan semua tantangan yang sudah saya bahas, mungkin bisa menakutkan untuk memulai atau melanjutkan pencarian kerja. Namun, ada beberapa solusi yang bisa kita terapkan selain meningkatkan keterampilan teknis dan soft skills. Penting untuk tetap proaktif dalam mencari peluang. Memanfaatkan platform pencari kerja online, bergabunglah dengan komunitas profesional, dan jangan ragu untuk mengikuti pelatihan tambahan. Ingatlah, mencari pekerjaan bukan hanya soal siapa yang paling pintar atau yang paling beruntung, tetapi juga soal siapa yang paling gigih dan adaptif. Jadi, jangan putus asa, tetap berusaha dan terus belajar. Sampai di sini pembahasan saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa bermanfaat. Sampai jumpa di next video berikutnya.